Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Alfinuri dengan NIM akhir 031 selaku mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2021 Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil analisis saya mengenai persamaan dan perbedaan antara pemikiran ekonomi Ratex dengan pemikiran klasik Adam Smith dan juga pemikiran ekonomi Keynes. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya bahas yaitu tentang apa itu aliran Ratex dan juga persamaan dan perbedaan dalam segi filosofi, nilai ekonomi yang diharapkan, dan juga kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh ketiga pemikiran ekonomi tersebut. Pendahuluannya untuk latar belakang mengapa saya melakukan analisis ini. Yang pertama yaitu karena terjadi perdebatan seru antara aliran moneteris atau aliran ekonomi sebelumnya dengan kubu Keynesian tentang teori, masalah, dan kebijaksanaan makro masih berlangsung, dan pada saat itu juga muncul aliran pemikiran ekonomi baru yang lain yang disebut dengan aliran gelombang baru atau New Wave. Dan hal tersebut menimbulkan beberapa pendapat yang bertolak belakang dengan pandangan antara aliran gelombang baru yang menganggap tidak ada hubungan antara misal halnya dengan antara pendapatan, pengangguran, inflasi, dengan beberapa yang disebutkan oleh pemikiran ekonomi lainnya. Dan dalam satu sisi juga terdapat beberapa hal kesamaan seperti halnya kesamaan antara pemikiran Ratex dengan pemikiran Adam Smith klasik. Dan juga tujuan penulisan artikel ini ialah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara aliran pemikiran Ratex, pemikiran klasik Adam Smith, Keynes dalam segi filosofi ekonomi, dalam segi nilai ekonomi yang diharapkan, serta kebijakan yang mereka terapkan. Yang pertama, kita harus mengenal dulu apa itu aliran Ratex. Pada tahun 70-an dan 80-an terjadi perdebatan di antara para ekonom ketika muncul ide-ide baru yang menentang Keynes dan pemikiran neoklasik yang dianggap tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan ekonomi pada saat tersebut. Pemikiran para pengikut aliran Ratex tidak lain adalah kelompok klasik baru karena hipotesis Ratex digunakan oleh orang-orang sebagai dasar utama dari semua analisis dan spekulasi ekonomi mereka. Dalam mengembangkan model-model ekonomi, pakar-pakar aliran Ratex menggunakan beberapa preposisi, antara lain, orang atau unit ekonomi akan membuat perkiraan atau ekspektasi, orang menggunakan informasi yang ada padanya secara efisien, orang tidak membuat kesalahan-kesalahan secara sistematis dalam ekspektasi mereka, dan juga orang akan bereaksi secara rasional terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan demi kepentingan pribadi mereka masing-masing. Aliran gelombang baru juga mengkritik teori Keynes tentang pembentukan harga ekspektasi yang didasarkan pada perilaku masa lalu, bukan pada ekspektasi mereka tentang keadaan apa yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang. Karena model-model yang dikembangkan didasarkan pada ekspektasi rasional. Aliran gelombang baru juga sering disebut dengan aliran rational expectation atau Ratex. Seperti pandangan klasik, pakar Ratex juga percaya bahwa dalam perekonomian yang selalu berada dalam posisi keseimbangan, kebijaksanaan apapun dari pemerintah cenderung tidak akan memberikan hasil yang efektif. Mereka percaya bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki suatu keadaan, karena setiap orang sudah melakukan yang terbaik atau mengusahakan hal yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Dalam aliran Ratex terdapat dua asumsi yang menjadi dasar teori mereka, yaitu mereka menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi, dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Mereka juga selalu bersikap rasional dan tidak akan melakukan jenis kesalahan yang sama terus-menerus dalam jangka panjang. Sebaiknya, yang kedua, pemerintah sebaiknya tidak perlu menjalankan kebijaksanaan yang cukup rumit dan berbelit-belit, sebab hasil dari suatu kebijaksanaan yang kurang diperhitungkan dengan baik tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan maksud semula. Adapun kebijaksanaan terbaik yang mungkin dilakukan adalah kebijaksanaan sederhana tentang hal yang pokok-pokok saja, yang dikeluarkan secara transparan, sehingga orang mau ikut aktif berpartisipasi dalam pengembangan perekonomiannya. Selanjutnya yaitu segi filosofi dari yang pertama yaitu aliran Ratex.
para pemikiran ekonomi Ratex yang dapat dikatakan sebagai cahaya baru bagi perekonomian, sebab pada masa tersebut aliran pemikiran ini berhasil mendobrak ajaran lama. Pada dasarnya, yang mengedepankan preposisi-preposisi mengenai pribadi atau unit tertentu dalam ekonomi akan membuat perkiraan atau ekspektasi secara rasional. Dan setiap pribadi akan membuat ekspektasi yang bersifat sistematis tanpa adanya kesalahan. Serta setiap pribadi atau kelompok akan selalu memberikan reaksi yang bersifat rasional akan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Dan dalam pemikiran ekonomi aliran Ratex berpendapat bahwa intervensi dari pemerintah yang cukup banyak itu tidak dibutuhkan. Selanjutnya yaitu filosofi dari klasik Adam Smith. Klasik Adam Smith melalui analisis makro lebih mengedepankan masalah pembangunan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan dengan pendekatan deduktif yang digabung dengan penjelasan historis. Gagasan yang dikembangkan oleh aliran klasik ini sebenarnya merupakan tulisannya yang sudah banyak dibahas atau dibicarakan oleh pakar-pakar ekonomi jauh sebelum Adam Smith. Dan sebagai pendukung dari doktrin laissez-faire, dalam The Wealth of Nation diterangkan bahwa orang tidak perlu membuat sendiri barang-barang yang kalau dibeli lebih rendah harganya daripada dibuat sendiri. Maksudnya itu, kalau barang-barang luar negeri lebih rendah dari barang-barang ciptaan dalam negeri, lebih baik mereka itu membelinya dari luar negeri saja dibandingkan membeli buatan sendiri, akan tetapi harganya itu jauh lebih tinggi. Karena menurut beliau, hal tersebut juga akan merugikan pribadi mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu segi filosofi dari pemikiran Keynes. Keynesian ekonomi adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Teori ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah. Kalau mereka mengandalkan mekanisme pasar saja atau lewat tangan tak kentara yang akan membawa perekonomian kembali pada posisi keseimbangan, maka hal tersebut dibutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi, menurut mereka yang mengacu pada peran pemerintah itu sangat penting, itu merupakan satu-satunya cara untuk membawa perekonomian ke arah yang diinginkan, seandainya perekonomian tersebut lari dari posisi keseimbangan. Sehingga menurut mereka melalui intervensi atau campur tangan pemerintah itu akan jauh lebih optimal untuk membawa perekonomian ke arah yang jauh lebih diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara ketiga pemikiran tersebut dengan sisi nilai ekonomi yang mereka harapkan. Yang pertama yaitu pemikiran Ratex. Ratex dianggap sangat berjasa telah menemukan keterangan teoritis yang lebih fundamental yang disebut dengan pendekatan keseimbangan ekspektasi-ekspektasi rasional atau rational expectation equilibrium approach dalam teori ekonomi makro. Sehingga menurut mereka setiap orang itu akan berusaha memaksimumkan well-being-nya, atau konsumen itu menginginkan kepuasan yang sebesar-besarnya, produsen menginginkan laba yang setinggi-tingginya, dan juga pemerintah menginginkan kesejahteraan masyarakatnya yang secara luas dan juga sebesar-besarnya. Pakar-pakar aliran Ratex mengajak para pemikir ekonomi di masa datang agar dalam menggunakan perangkat analisis ekonomi makro kembali pada metodologi klasik yang dipercaya sebagai basis pengembangan model-model yang lebih realistis dan lebih handal dalam menjelaskan berbagai dinamika dalam perekonomian. Selanjutnya pada klasik Adam Smith, sistem ekonomi berupa sistem ekonomi pasar, yang kadang-kadang juga sering disebut sebagai sistem ekonomi liberal, karena sistem ini memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi individu atau unit perekonomian untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan mereka masing-masing, atau juga sering disebut dengan sistem kapitalis. Dan dalam hal ini perlu dicatat bahwa penghargaan terhadap sistem ekonomi pasar yang diciptakan oleh Smith bukan karena sistem ini pelik atau complicated, tetapi justru karena kesederhanaan yang diciptakan olehnya.
Sebagaimana diketahui, sistem perekonomian liberal yang lebih mengandalkan mekanisme pasar dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi pada awalnya dikembangkan dan dipraktikkan di negara-negara Eropa dan Amerika. Dan juga hal tersebut telah membuktikan bahwa melalui sistem ekonomi pasar tersebut, mereka telah menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Selanjutnya, nilai ekonomi yang diharapkan oleh aliran pemikiran Keynes. Keynes sering disebut sebagai bapak ekonomi pembangunan dan juga sering disebut juga sebagai bapak ekonomi makro, sebab dahulu dalam tradisi klasik maupun neoklasik, analisis-analisis ekonomi lebih banyak bersifat mikro. Sejak Keynes muncul, aliran analisis ekonomi juga dilakukan secara makro. Hal itu dilakukan dengan melihat hubungan yang terjadi antara variabel ekonomi seperti halnya pendapatan, konsumsi, tabungan, pajak, dan lain sebagainya secara besar-besaran atau agregatif. Pengaruh Keynes terhadap negara-negara berkembang yang sangat ingin melihat pembangunan ekonominya berhasil sangat besar. Sejak kemunculan Keynes pun, status ahli-ahli ekonomi naik beberapa tingkat. Pendapat-pendapat mereka lebih sering didengar dan dijadikan sebagai bahan untuk mengambil kebijaksanaan. Keynes ingin mengetahui kekuatan-kekuatan yang telah menyebabkan terjadinya pengangguran besar-besaran di Inggris pada tahun 20-an dan depresi besar-besaran pada tahun 30-an. Dan apa yang disaksikannya menurut pemikiran Keynes tidak mungkin bisa diatasi dengan teori-teori dan pendekatan usang kaum klasik yang dipelajarinya oleh tokoh-tokoh ekonom terlebih dahulu. Pembahasan selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan terjadi antara pemikiran Ratex, klasik, dan Keynes dalam segi kebijakan yang berlaku atau kebijakan yang mereka terapkan. Yang pertama itu pemikiran Ratex. Menurut mereka, sebaiknya pemerintah itu tidak menjalankan kebijaksanaan yang rumit dan berbelit-belit, sebab hasil dari suatu kebijaksanaan yang kurang diperhitungkan dengan baik bisa menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan maksud semula. Untuk itu, menurut mereka sebaiknya pemerintah tidak terlalu sering mengeluarkan kebijaksanaan yang macam-macam, sebab dampaknya akan di-counter oleh para pelaku ekonomi yang juga dampaknya tersebut justru bisa merugikan. Adapun kebijaksanaan terbaik yang mungkin dilakukan menurut mereka adalah kebijaksanaan sederhana tentang hal yang pokok-pokok saja yang dilakukan secara transparan sehingga orang-orang atau masyarakat mau ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu kebijakan yang berlaku pada masa pemikiran klasik Adam Smith. Dalam masa tersebut, beliau mengembangkan beberapa teori yang dijadikan sebagai tolak ukur perekonomian. Beberapa di antaranya yang pertama itu mengenai mekanisme pasar bebas. Dalam mekanisme pasar bebas, mereka mempertegas apa yang pernah disampaikan oleh kaum fisiokrat. Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan untuk mengatur perekonomian dalam suatu negara. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka menurut Smith tersebut, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada tingkat ketidakefisienan atau inefisiensi, dan juga pada tingkat ketidakseimbangan. Selanjutnya yaitu kebijakan yang beliau terapkan, yaitu tentang teori nilai. Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga atau labor yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Maka dari itu, Smith menyatakan untuk mengukur tenaga kerja atau tenaga labor yang dicurahkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa tidak bisa hanya diukur dari jam atau hari kerja saja. Perbedaan tenaga kerja yang dicurahkan dalam menghasilkan barang digunakan Smith untuk mematok harga. Misalnya saja, jika dalam waktu 2 jam, seseorang rata-rata bisa menangkap seekor berang-berang, dan dalam waktu yang sama bisa menangkap 2 ekor rusa, harga barang-barang harus 2 kali lipat. Harga berang-berang harus 2 kali lipat dari harga rusa tersebut. Menurut Smith, hubungan antara nilai guna dan nilai tukar, suatu barang yang mempunyai nilai guna tinggi, kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar, dan itu berarti tidak bisa ditukarkan dengan barang yang lain. Selanjutnya yaitu mengenai teori pembagian kerja. Jika tiap orang melakukan semua jenis pekerjaan sendiri-sendiri, termasuk di dalamnya yaitu meluruskan kawat, memotongnya, meruncingkan, dan memasangkan
kepala peneliti, dan lain sebagainya, hasil yang diperoleh tersebut cukup kecil. Akan tetapi, jika contoh di atas tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas, maka yang misalnya saja yang satunya khusus untuk meluruskan kawah dan yang lain memotong, maka hal tersebut, hasil produksi dari hal tersebut secara total akan menjadi lebih banyak. Untuk kebijakan selanjutnya yaitu mengenai teori akumulasi kapital. Sistem ekonomi yang dianut sesuai dengan pemikiran Smith selain sering disebut sebagai sistem liberal karena memberikan keluasan yang besar bagi tiap individu untuk bertindak dalam perekonomian. Hal tersebut juga sering disebut dengan sistem ekonomi kapitalisme karena sangat menekankan arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi yang ada. Selanjutnya yaitu kebijakan yang berlaku pada masa aliran pemikiran Keynes. Sebelumnya, pemikiran ekonomi klasik berpendapat bahwa perubahan siklus dalam pekerjaan dan hasil ekonomi akan sederhana dan dapat menyesuaikan sendiri. Akan tetapi, Keynes menegaskan dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money dan karya lainnya bahwa selama resesi, kelakuan struktural dan karakteristik tertentu dari ekonomi pasar akan memperburuk kelemahan ekonomi dan menyebabkan permintaan agregat turun lebih jauh. Sehingga mereka sangat kritis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan insentif ekonomi alami akan cukup untuk membantu pemulihan ekonomi. Sehingga menurut mereka, sentuhan atau intervensi dari pemerintah tersebut cukup diperlukan untuk membawa atau memperbaiki kembali perekonomian yang sedang mengalami distorsi atau masalah ekonomi lainnya. Sekian, itu saja hasil analisis yang dapat saya paparkan kepada teman-teman semua. Semoga melalui video dan juga yang berisi tentang materi ini dapat membantu teman-teman semua dalam mempelajari mengenai apa itu aliran Kratex, apa itu aliran klasik Adam Smith, dan juga aliran Keynesian. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.